Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Muslim di mana pada waktu itu Aisyah menerima tamu wanita miskin dan membawa 2 anak perempuan. Kemudian Aisyah tidak punya apa-apa kecuali hanya sebutir kurma. Maka diberikanlah kurma tersebut kepada wanita tersebut. Namun wanita tersebut membagi butir kurma yang hanya 1 biji tersebut menjadi 2 dan diberikan kepada kedua anaknya. Sementara wanita tersebut tidak makan sedikit pun dan mereka bertiga pergi. Hal tersebut diceritakan kepada Rasulullah tatkala Rasulullah datang ke tempat Aisyah, dan Rasulullah bersabda bahwa wanita yang mendapat cobaan seperti itu, yaitu kemiskinan dan merawat anak-anak perempuan sampai dengan kasih sayang seperti itu, maka wanita tersebut haram hukumnya untuk masuk neraka. Hadis riwayat Muslim 2629. Dalam kesempatan yang lain juga Aisyah radhiyallahu anha menerima kedatangan wanita miskin juga yang lain. Dia membawa 2 anak perempuan juga, dan Aisyah punya 3 butir kurma. Maka diberikanlah 3 butir kurma tersebut kepada orang tersebut, dan orang tersebut membagi 2 kurma kepada anaknya masing-masing 1-1 dan tinggal 1 biji. Tatkala wanita tersebut ingin memakan 1 butir yang miliknya dia, kemudian kedua anaknya berebut ingin juga meminta kurma yang ketiga tersebut. Kemudian wanita tersebut membagi 1 butir kurma kepada kedua anaknya perempuan dan juga setelah itu pergi berlalu begitu saja. Aisyah pun terkesan dengan apa yang dialami dan kelakuan wanita yang kurang beruntung, yang miskin tersebut, dan dia menceritakan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengatakan bahwa Allah mewajibkan wanita tersebut untuk masuk surga, dalam arti kata bahwa kedua anaknya wanita tersebut yang perempuan adalah menjadi penghalang bagi dia untuk masuk neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2630. Nah, 2 riwayat ini adalah sebuah atau merupakan hadis yang sangat kuat dan menjadi motivasi bagi para orang tua siapapun untuk senantiasa merawat dan mendidik dan memberi kasih sayang pada anak-anak perempuannya, karena ganjarannya adalah surga. Dalam banyak kejadian beberapa sahabat yang lain juga menceritakan hal-hal yang seperti itu, dan Rasulullah pun juga mengatakan bahwa memang wanita yang mempunyai anak perempuan dan dia merawat dengan baik hingga dewasa, hingga akil balik, diberi makan yang cukup dan dirawat, diberi kasih sayang, maka ganjarannya adalah surga. Kenapa begitu? Sebetulnya latar belakangnya memang secara kultural, bahkan dalam sebuah ayat Allah pun juga menyebutkan bahwa orang tua yang tatkala mempunyai anak dan melihat bahwa bayi lahirnya seorang perempuan, mereka banyak wajahnya hitam menunjukkan ketidaksukaannya. Artinya mereka tidak suka mempunyai anak perempuan. Nah, sementara itu dengan hadis-hadis dari Rasulullah tersebut, hendaknya kita semuanya memuliakan anak perempuan dan menyayanginya hingga mereka dewasa, hingga akil balik. Jadi demikian sahabat semuanya, para pemirsa semuanya, nggak usah khawatir bahwa merawat anak wanita itu banyak ongkosnya, sulit dibilangin, dan cobaannya, gangguannya cukup berat. Kenakalan remaja wanita di zaman sekarang semakin mengkhawatirkan. Itu memang betul, memang kondisi zaman sudah sangat berubah, tetapi dari zaman dulu pun memang juga demikian, mendidik dan merawat anak perempuan itu tidak mudah. Namun pada waktu itu justru martabatnya direndahkan oleh masyarakat sendiri. Jadi masyarakat khalayak luas pada waktu itu menganggap rendah martabat orang tua yang memiliki anak perempuan. Nah, dengan hadis-hadis dari Rasulullah tersebut serta sindiran Allah dalam ayat-ayat di Al-Quran, maka
mari kita sayangi anak-anak kita yang wanita, ya tentunya yang pria juga, anak lelaki pun juga harus disayangi. Ada satu kisah yang menarik, pengalaman pribadi ini. Jadi saya nih punya tiga anak perempuan. Dengan penuh kasih sayang tentunya anak itu dirawat ya, dengan baik, dan alhamdulillah semuanya berjalan baik. Alhamdulillah sekolahnya lancar, pergaulannya lancar, dan pendidikannya juga hingga jenjang universitas, hingga lulus, hingga bekerja, dan hingga menikah tiga-tiganya. Pengalaman yang menarik yang ingin dibagikan pada para pemirsa adalah waktu anak pertama dilamar dan mau dinikahi oleh seorang pemuda, saya jawabnya lama sekali, hampir 1 bulan nggak memberi jawaban. Nah, tapi akhirnya dibujuk sama istri untuk, Pak, bagaimana itu anak kita? Akhirnya ya dijawab, ya udah boleh nikah. Begitu. Nah, semuanya persiapan pernikahan seperti biasa, seperti yang lain-lain. Pada saat akad nikah, nah di situ ada guncangan hebat dalam dada saya ini. Bagaimana tidak? Anak perempuan yang masih dipeluk-peluk sama saya nih, masih dipangku-pangku kasarannya. Ya, memang saya sangat dekat dengan anak-anak perempuan ya. Jadi ujuk-ujuk menikah dan diambil orang. Jadi pada saat itu menangis ya di depan penghulu ya, menangis ya, tapi menangisnya lagi ya ditahan-tahan, tetapi tampak menangis gitu ya. Nah, itu pengalaman pertama anak gadis yang pertama dinikahin lelaki. Kemudian ya dalam perjalanan setelah itu kan suka nonton videonya, video pernikahan, video akad nikah. Jadi malu sendiri saya nih. Ih, nggak ini nggak main masa cowok nangis begitu di depan umum. Nah, saya dalam hati bilang begitu, dan kemudian ntar kalau nikahin lagi adiknya nggak akan nangis tahan, jangan cemen, ya. Waktu berlalu dan suatu saat anak yang kedua pun juga menikah, dan masih ingat dengan janji pada diri sendiri. Ini janji pada diri sendiri, tidak janji kepada istri atau kepada anak-anak juga tidak. Hanya berjanji pada diri sendiri. Ntar kalau nikahin anak lagi nggak akan nangis ya, malu. Cowok laki nggak kurang maco, gitu aja nangis. Tetapi waktu anak kedua, nah nangisnya lebih seru, lebih guguk, nangis guguk, tersendu-sendu sampai tutup muka bungkuk gini, dan punggungnya bergendul-gendul gitu karena menahan tangis. Ya, itu mungkin 2 menit ada nangis itu. Kalau istilah di YouTube itu udah melewati waktu punchline-nya, udah terlewati itu 2 menit itu. Ya, jadi nangis selama 2 menit. Ya, tapi kiri kanan pada sabar menunggu ya. Gitu. Nah, oke, akhirnya berlalu. Dan setelah itu ya sama juga, melihat setelah kejadian selesai, sudah aktivitas normal. Waktu membaca atau nonton videonya lebih malu lagi. Kan udah janji pada diri sendiri, nggak akan nangis. Jadi ya udah, inilah nggak akan nangis lah. Nahan. Jadi waktu menikahkan anak yang ketiga nih, waktu menikah udah janji dalam hati, jangan nangis, jangan bikin malu aja. Akhirnya yang terjadi begitu akad nikah, wah meledak nangisnya, wah nangis meraung-raung. Wah, ya itu kenapa meraung-raungnya? Anak saya habis, ya tinggal atu-atunya udah diambil orang semuanya. Nah itu udah sampai ini. Mungkin pembantu asisten perhias atau yang perhiasnya sendiri nyodorin tisu, saya ambil 2 luar, saya ambil 2 ditutup muka terus
untuk ini menyapu, menyeka air mata. Terus masih masih nangis anak saya habis nih. Terus dia dia datang lagi deket-deket ngasih air putih disodorkan itu, maksudnya suruh minum tuh. Oh, saya tampel itu hampir tumpah. Air putih, es teler tuh. Gitu. Jadi, wah, orang-orang pada cekikian ngetawain apaan itu. Ya, eh, jadi demikianlah pengalaman pribadi. Anak disayang-sayang dari kecil, dibesar-besarkan, di, dimanjakan, setelah pinter, setelah besar, cantik-cantik, diambil orang. Nah, mudah-mudahan ketika anak tersebut memberikan perlindungan pada kedua orang tuanya untuk senantiasa nanti menjaga, jangan sampai bisa menjaga orang tuanya dari siksa neraka, insya Allah sesuai dengan hadis Rasulullah. Kita semuanya percaya pada Rasulullah, ya. Jadi, nah, mungkin pemirsa para pemirsa YouTube yang ini yang sudah subscribe Eko Papa Channel, mungkin banyak melihat YouTube saya yang lain, video-video saya yang lain, kira-kira begitu. Kita punya banyak pengalaman, punya kejadian-kejadian spiritual masing-masing kita. Ayo kita siasati atau kita sikapi kehidupan ini dengan menteladani nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Kita sampai ketemu di video yang lain lagi.